Arogansi keturunan Yaman titisan bangsa jahiliyah telah mencapai puncaknya. Perlawanan bangsa pribumi Nusantara harus segera diwujudkan untuk menjaga keluhuran martabat serta harga diri bangsa Indonesia. Saudaraku, seluruh tanah air Indonesia, dari seluruh suku, dari seluruh daerah yang ada di Nusantara berkaitan dengan kejadian oknum Habib yang bernama Babe Aldo sudah menghina saudara kita di Solo. Iya, sing do njaluk kurang kesadaran budaya antri. Yang pada minta kurang kesadaran budaya antri. Mungkin juga karena memang nggak pernah makan, memang nggak pernah gitu, memang keadaan ekonominya memang nggak pernah makan yang begitu. Kami keluarga besar Perguruan Pencaksilat Kerubu Banten mengecam keras atas ucapan dugaan penghinaan terhadap orang Solo oleh Babe Aldo. Malah kayak nonton zombie apokalips. Men, iya ya, kayak zombie apokalips ya. Iya. Tapi kalau zombie kan begitu, ini nyerang martabat guys. Banten memanggil kalian, wahai saudaraku se-Indonesia, wahai suku Jawa, wahai suku Madura, wahai suku Sunda, Banten memanggil kalian. Kami meminta Pak Kapolri segera menangkap Babe Aldo sebagai sanksi hukum sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepadanya. Wahai saudaraku, dari ujung Indonesia sampai ujung akhir, Banten memanggilkan, mari bergabung dengan kami, aliansi pecinta Indonesia untuk Indonesia. Dan kita jaga, jangan sedikit pun bumi Indonesia, bumi Nusantara dikotori oleh oknum pencaci maki yang mengatasnamakan apapun. Kabar yang cukup menggembirakan bagi kita bangsa pribumi Indonesia yang setelah sekian lama ini menanti terbentuknya sebuah gerakan yang bisa menyatukan bangsa-bangsa pribumi se-Nusantara akhirnya akan segera terwujud dalam waktu yang tidak lama. Kita memang sudah sangat lama menanti adanya wadah atau organisasi yang menyatukan seluruh kaum pribumi guna melawan arogansi kaum keturunan imigran, khususnya dari keturunan Yaman yang selama ini kerap kali menghina dan merendahkan, baik itu secara langsung menghina masyarakat pribuminya maupun merendahkan tradisi serta budaya-budayanya. Sudah terlalu bosan kita dengan hinaan serta kesombongan para kadrun Yaman yang tiada hentinya merasa bahwa mereka adalah ras yang paling mulia, sehingga mereka begitu arogan menghina bangsa pribumi Indonesia maupun merendahkan segala macam tradisi serta budayanya. Kita tahulah kebusukan mereka dengan bertopengkan agama. Mereka tidak segan menyesatkan, bahkan mengkafirkan tradisi serta budaya bangsa pribumi Indonesia dengan alasan bahwa tradisi bangsa Indonesia tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, sehingga tradisi dan budaya tersebut wajib untuk dimusnahkan. Sungguh ini adalah suatu kelicikan luar biasa kadrun Yaman titisan bangsa jahiliyah untuk menghancurkan segala bentuk tradisi serta budaya bangsa pribumi Nusantara. Menggunakan dalih agama untuk menghancurkan tradisi budaya bangsa Indonesia adalah jelas bentuk kelicikan mereka, karena ulama-ulama dari kalangan pribumi justru sangat merawat dan memelihara tradisi budaya kita karena sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Para penyebar agama Islam di Nusantara, Wali Songo pun tidak serta-merta menyesatkan tradisi budaya bangsa Indonesia kala itu, namun justru dengan bijaknya para Wali Songo menggunakan tradisi serta budaya bangsa Indonesia untuk menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara. Maka sangat kurang ajar jika sekarang para kadrun keturunan Yaman mencoba menghancurkan tradisi serta budaya bangsa pribumi Nusantara dengan dalih agama yang jelas-jelas tidak diajarkan untuk menghancurkan tradisi serta budaya suatu bangsa. Arogansi para kadrun keturunan Yaman yang merasa ras mereka adalah ras yang paling mulia nampaknya membuat mereka semakin jumawa terhadap kita bangsa pribumi Nusantara. Mereka sudah seringkali secara terang-terangan menghina secara langsung bangsa pribumi Indonesia, sehingga membuat kita semakin muak dengan keberadaan mereka yang hanya numpang hidup di tanah leluhur kita setelah mereka terusir dari negeri asalnya. Dan sekian lama setelah kita memendam amarah kita, akhirnya waktu yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya datang juga.
Kebangsaan Sengkuni keturunan Yaman Aldo akhirnya membuat kesabaran bangsa pribumi Indonesia telah mencapai puncaknya, dan harapan kita akan ada orang besar yang berani melawan mereka, serta menyatukan kita bangsa pribumi untuk melawan mereka, akhirnya didengar oleh Sang Maha Kuasa. Keturunan Raja Sumedang Raden Yusuf Al-Mubarok yang juga merupakan seorang ulama yang dalam kondisi tertentu secara tidak sadar sering masuk dalam kondisi jadab, akhirnya membentuk Aliansi Pecinta Indonesia sebagai wujud perlawanan kaum pribumi Nusantara terhadap kebiadaban para kadrun Yaman titisan bangsa jahiliyah. Inilah gambaran potret nyata warga negara Republik Indonesia, khususnya yang ada di situ ya, di daerah Solo. Ucapanmu tersebut harus dipikirkan kembali. Apakah pantas itu diucapkan oleh engkau? Hal apa yang membuat engkau bisa berkata begitu? Ada apa antara engkau dengan warga Solo? Ada apa antara engkau dengan keluarga Pak Jokowi? Ada apa engkau dengan Indonesia? Ya, saya sebagai warga Solo nggak terima ya seperti itu ya. Karena sebenarnya si Aldo ini sendiri tidak memahami konsepsi pesta pernikahan kaisar yang memang mengedepankan partisipasi warga masyarakat yang sering kita sebut dengan pesta rakyat. Nggak kok sampai sebegininya gitu sama martabak aja. Martabak guys, ya Allah sian. Kok nggak sayang-sayang dirinya sampai disebutkan begitu? Iya, perkara martabak ya Allah. Hah? Kalau di kota Solo hal seperti ini biasa ya. Jadi memang inilah keseruannya ya. Jadi kalau si Aldo ini mengatakan seolah-olah warga Solo itu kekurangan makanan, tidak bisa memberi makanan yang enak. Nah ini memang kurang ajar ya, orang satu ini ya. Mungkin di tradisi tanah leluhurnya dia tidak pernah melihat seperti itu, di mana rakyat bisa menyatu dengan penguasa dan tidak ada jarak antara rakyat dengan yang memerintah mereka. Tidak memahami konsep pesta rakyat, namun congornya begitu, Bangsat mengatakan itu adalah potret kehidupan bangsa Indonesia yang kurang makanan. Pesta rakyat esensinya bukanlah berebut makanan seperti orang kelaparan, seperti yang dikatakan Aldo Sengkuni Yaman. Pesta rakyat adalah tradisi ngalap berkah, suatu tradisi Jawa yang hingga saat ini masih dipertahankan dan masih sering dilakukan di keraton-keraton yang kental tradisi Jawanya, yang biasanya diadakan di hari-hari besar ataupun dilakukan ketika ada hajatan sebagai bentuk rasa syukur serta untuk membangun kedekatan antara rakyat dengan penguasanya. Sudah kita jelaskan bahwa Solo adalah salah satu simbol eksistensi tradisi budaya Jawa selain Yogyakarta yang masih memegang teguh serta mempertahankan tradisi warisan leluhurnya. Dengan menghina orang Solo yang sedang menjalankan tradisinya, berarti Sengkuni Yaman Aldo telah menghina seluruh orang Jawa di Indonesia. Sudah kita jelaskan pula bahwa kadrun keturunan Yaman akan berusaha menghancurkan segala bentuk tradisi serta budaya bangsa pribumi Nusantara dengan berbagai cara. Bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia keagamaan, mereka akan menyesatkan dan mengkafirkan tradisi budaya kita dengan berbagai fatwanya. Bagi mereka yang berada dalam dunia formal seperti Anies Baswedan, akan membangun narasi pelanggaran dan sebagainya untuk merendahkan tradisi serta budaya kita. Cara-cara mereka berbeda, namun sesungguhnya tujuan mereka adalah sama, yaitu ingin menghancurkan budaya bangsa Indonesia, supaya rakyat Indonesia kehilangan jati dirinya, dan akhirnya akan mengikuti budaya dari bangsa mereka. Tujuan akhirnya jelas, mereka ingin menguasai dan menjadi majikan bangsa Indonesia. Jika nantinya bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kebanggaan sebagai suatu bangsa, maka dari itulah kita sebagai bangsa pribumi Nusantara wajib hukumnya melawan mereka. Kita dukung penuh gerakan yang dibuat oleh sang keturunan Raja Sumedang Raden Yusuf Al-Mubarok sebagai bentuk keseriusan kita melawan mereka para kadrun keturunan Yaman. Jangan pernah takut dengan stigma bahwa kita akan menjadi musuh Islam karena kita sendiri adalah mayoritas umat Islam. Kita juga jelas tidak sedang memerangi agama Islam karena yang kita perangi adalah para kadrun yang merasa bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang paling Islam. Kita juga bukan seperti Bani Kadrun yang bodoh yang begitu silau dengan gelar Habib Surya Rasul sehingga mereka seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, dimanfaatkan hingga rela dijadikan budak karena kebodohannya. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa. Cuk. Kami orang Indonesia, insya Allah mengkaji, mempelajari tentang bagaimana Dzurriyyah Rasulullah. Hadis-hadisnya, kitab-kitab kami tahu, kami memahami, mengkaji semua tentang Dzurriyyah Rasulullah. Kami tidak buta mengikuti siapapun yang bergelar oknum Habib itu. Tidak akan sembarangan kami ikuti.